Rapat urgensi perpindahan venue Indonesia versus Bahrain memanas. Presiden Gianni Infantino putuskan diskualifikasi Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Petinggi Bahrain gak terima dan terjadi baku hantam tak terelakkan. Ketua Federasi Bahrain kepalanya bocor karena dilempar meja oleh perwakilan negara pendukung timnas Indonesia. Jadi harapanku, di sisi lain 5 negara ini ledek Bahrain gara-gara tolak main di Indonesia nomor 1 singgung AFC. Gimana kronologinya? Simak baik-baik. Yes, akhirnya ada jawaban juga terbaru. Elkan Bagot sembuh dari cedera. Shin Tae-yong tobat dan minta maaf ke Bagot. Langsung dipanggil lawan Jepang di GBK untuk perkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi harapanku saat ini usai sang asisten pelatih Blachpool berikan kabar terbaru sang bek jangkung ini. Seperti apa kabar terbarunya? Temukan jawabannya hanya di sini. 35 negara putuskan keluar dari organisasi biadab sampah AFC usai terang-terangan curangi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seketika saham AFC langsung hancur. Karyawan beramai-ramai keluar dari pekerjaannya. AFC dinyatakan bangkrut, kolaps. Jadi harapanku, di sisi lain 12 negara Asia Barat ini ditinggalkan jika 35 negara lain bikin AFC tandingan. Kok bisa begitu? Tonton video sampai habis biar gak salah paham. Alhamdulillah, ini benar-benar kabar super top dan mantap. Calvin Verdonk buat pernyataan jujur dan berani jelang timnas Indonesia versus Jepang di GBK bulan depan. Sampai nekat bilang timnas Jepang kayak gini ke publik. Semuanya auto sangat bangga dan pesta pora di jalanan merayakannya. Seperti apa memangnya? Ikuti video ini sampai tuntas ya guys. Wow, ini mah doa publik fans Garuda terkabul. Mantap yes, kabar sangat menggembirakan fans timnas. Asnawi resmi alami cedera cukup parah di Liga Thailand. Resmi bakalan absen lawan Jepang. Dan Eliano Reijnders dan Kevin Dix siap gantikannya, jadi harapanku. Di sisi lain ini dia kronologi Asnawi cedera. Kamu senang kan dengar kabar ini? Hayo ngaku aja. Emang pemain ini ampas kemarin lawan Cina. Simak detail selengkapnya berikut ini. Manajemen klub raksasa Italia Inter Milan yang dulunya dimiliki Erick Thohir langsung tebus kontrak senilai 3 triliun rupiah ke kapten timnas Indonesia Jay Itzes yang tampil luar biasa memukau tadi malam bersama Venezia. Jadi harapanku, di sisi lain sepertinya memang Bang Jay salah klub. Kok bisa begitu? Ini kronologinya dan tonton video sampai selesai biar gak salah paham. Shin Tae-yong panggil Jens Raven ke skuad timnas senior jelang pertandingan lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK. Gantikan Hoki Caraka yang tak kunjung membaik penampilannya jadi tuntutanku. Di sisi lain, keputusan cerdas dan jujur Jens Raven jelang laga tersebut. Apa yang ia sampaikan ke media luar negeri? Temukan semuanya hanya di video ini. Kiamat super dahsyat langsung timpa Vietnam, Malaysia, Thailand mendadak. Maarten Paes resmi libur kompetisi di Amerika tepat saat Piala AFF Senior digulirkan. Langsung masuk skuad Shin Tae-yong dan bisa dipastikan raih gelar perdana bersama timnas Indonesia kah Desember besok. Kok bisa gitu? Ini penjelasan detailnya. Semua bukti kejahatan AFC sudah terkumpul. FIFA laporkan ke Badan Arbitrase Olahraga Internasional CAS. Akhirnya pengadilan memutuskan seluruh pengurus AFC dipenjara. Dan anggotanya dipilih baru dari Asia Timur Tenggara, termasuk Indonesia. Erick Thohir jadi presiden AFC. Jadi harapanku, di sisi lain ini 5 negara yang jadi anak emas AFC, nomor 1 berkali-kali dibantu wasit sampai juara Piala Asia. Memang bangsat bajingan AFC. Penasaran dengan kabar ini?
Temukan semua infonya hanya di sini. Nah, publik fans Timnas Indonesia dijamin makin kuat. Satu pemain di Liga Inggris ternyata punya darah keturunan Indonesia yang siap perkuat Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosoknya setinggi Ilkan Bagot, berinisial PS. Apakah di pemerintahan Prabowo dan Mas Gibran Fufufafa bisa terrealisasikan? Temukan semuanya hanya video ini. Park Hang-seo tolak tawaran melatih timnas Malaysia karena mungkin gak sudi dengan pemain Malaysia yang sekarang levelnya antah berantah, jadi prediksiku. Di sisi lain, Federasi Malaysia di luar dugaan akan jor-joran keluar duit banyak untuk cari pelatih top termasuk PHS. Memangnya mereka punya duit apa? Ini berita selengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Rapat urgensi perpindahan venue Indonesia versus Bahrain memanas. Presiden Gianni Infantino putuskan diskualifikasi Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Petinggi Bahrain gak terima dan terjadi baku hantam tak terelakkan. Ketua Federasi Bahrain kepalanya bocor karena dilempar meja oleh perwakilan negara pendukung Timnas Indonesia. Jadi harapanku, di sisi lain 5 negara ini ledek Bahrain gara-gara tolak main di Indonesia nomor 1 singgung AFC. Gimana kronologinya? Simak baik-baik. Permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain agar pertandingan melawan Timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 digelar di venue netral justru menuai cibiran. Banyak yang beranggapan bahwa Timnas Bahrain berusaha menghindari tantangan yang mungkin mereka hadapi di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa negara pun ikut mengejek Bahrain. Nah, siapa saja 5 negara yang berani menyoroti situasi ini? Yuk, kita simak ulasan berikut. Media Jepang pun tak ketinggalan memberikan komentar pedas terhadap keputusan Bahrain FA. Mereka menyadari bahwa hasil pertandingan tersebut akan berdampak pada tim lain di grup C, termasuk timnas Jepang. Kenangan pahit pun kembali muncul ketika Samurai Biru mengalami perlakuan kurang menyenangkan saat di Manama pada September 2024, di mana mereka menjadi sasaran serangan laser saat Bahrain kalah 0-5. Sementara itu, media Vietnam mengungkapkan dugaan bahwa Bahrain takut bermain di Indonesia. Sebuah hal yang berbeda dengan keberanian timnas Vietnam yang tetap bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK meski sudah mendapat ancaman. Timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia, tulis Bongda pada 17 Oktober 2024. Ira juga tidak mau ketinggalan dalam menyuarakan kritik mereka. Negara ini telah bertemu Indonesia beberapa kali dalam setahun terakhir dan merasakan betapa ramahnya supporter Indonesia. Mereka pun mengenang manisnya menjadi juara Piala Asia 2007 di Jakarta yang membuat mereka berani meledek Bahrain. Tak hanya Irak, masyarakat Malaysia pun turut mengejek Bahrain, mengungkapkan bahwa rivalitas di Asia Tenggara itu sangat sengit. Meskipun Indonesia pernah terlibat insiden seperti pembakaran bendera Malaysia, negeri jiran tersebut tetap berani bertanding di GBK. Bahrain belum mengenal sepak bola Asia Tenggara. Indonesia pernah mencaci Malaysia, namun Malaysia tetap datang ke GBK untuk pertandingan, ungkap warganet setempat. Media Malaysia juga memberikan perhatian pada perkembangan timnas Indonesia, terutama di bawah pelatih Sintayong. Mereka bahkan mengingatkan Indonesia akan fakta bahwa Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa berasal dari Bahrain, menambahkan bahwa negara tersebut seolah menjadi anak emas. Inilah 5 negara yang tak segan mengejek Bahrain karena menolak bermain di Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah kalian setuju dengan pandangan negara-negara tersebut? Ayo, berikan komentar kalian. Yes, akhirnya ada jawaban juga terbaru.
Elkan Bagot sembuh dari cedera. Shin Tae-yong tobat dan minta maaf ke Bagot. Langsung dipanggil lawan Jepang di GBK untuk perkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi harapanku saat ini usai sang asisten pelatih Blachpool berikan kabar terbaru sang bek jangkung ini. Seperti apa kabar terbarunya? Temukan jawabannya hanya di sini. Kabar terbaru tentang Elkan Bagot datang dari asisten pelatih Blachpool FC, Steve Agnew. Ia mengungkapkan bahwa pemain berpaspor Indonesia tersebut masih dalam proses pemulihan cedera pergelangan kaki yang cukup mengganggu. Bagot bek berusia 21 tahun terakhir kali tampil membela Blachpool FC pada 24 Agustus 2024 dalam pertandingan melawan Cambridge United. Meskipun telah menjalani pemulihan yang cukup lama, belum ada tanda-tanda bahwa ia akan segera kembali merumput. Agnew menyatakan kesulitan untuk memberikan estimasi waktu kepulangan Bagot ke lapangan. Sulit untuk menetapkan waktu yang pasti, ujar Agnew seperti dilansir dari Blachpool Gazette pada Senin (21 Oktober 2024). Ia menambahkan bahwa baik Bagot maupun rekannya Norburn diperkirakan masih memerlukan beberapa pekan lagi untuk pemulihan. Saya pikir Norb sudah 1 bulan dari pemulihan 6 minggunya dan Bagot sama, dia mungkin butuh beberapa minggu lagi, lanjut Agnew. Dalam tahap pemulihan ini, mereka masih perlu absen dalam beberapa pertandingan ke depan, tandasnya. Kita semua berharap Elkan Bagot segera pulih dari cederanya agar bisa kembali berjuang bersama Blachpool FC. Bagaimana menurut kalian, seberapa pentingkah Bagot bagi tim? Ayo, share pendapat kalian! 35 negara putuskan keluar dari organisasi biadab sampah AFC usai terang-terangan curangi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seketika saham AFC langsung hancur. Karyawan beramai-ramai keluar dari pekerjaannya. AFC dinyatakan bangkrut. Kolaps. Jadi harapanku. Di sisi lain, 12 negara Asia Barat ini ditinggalkan jika 35 negara lain bikin AFC tandingan. Kok bisa begitu? Tonton video sampai habis biar gak salah paham. Sebanyak 12 negara dari Asia Barat mungkin akan ditinggalkan jika 35 negara lain memutuskan untuk membentuk konfederasi sepak bola tandingan di bawah AFC. Salah satu pandit terkenal Indonesia, Justinus Laksana, memberikan saran kepada PSSI terkait isu ini. Apabila AFC mengabulkan permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain BFA untuk menggelar pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain di tempat netral pada matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Justin demikian sapaan akrabnya mendesak PSSI untuk mempertimbangkan pindah ke zona Oseania atau bahkan mendirikan AFC tandingan. Kalau AFC mengabulkan permintaan Bahrain, kita pindah ke Oceania saja, atau bikin AFC tandingan yang isinya non-Timur Tengah. Tinggal semua negara non-Timur Tengah lobby FIFA agar AFC dibagi 2, tulis Coach Justin di akun X-nya @CoachJustino. Usulan untuk membentuk AFC tandingan cukup menarik perhatian mengingat AFC bisa mengikuti jejak benua Amerika yang memiliki 2 konfederasi yaitu CONMEBOL dan CONCACAF. Jika AFC tandingan terbentuk, Coach Justin menyarankan agar negara-negara yang tergabung dalam Federasi Sepak Bola Asia Barat (WAFF) membentuk konfederasi sendiri. Ia mengemukakan bahwa seringkali negara-negara Arab mendapatkan keuntungan dari AFC, mengingat Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, berasal dari Bahrain. Hal ini memunculkan anggapan bahwa akronim AFC lebih tepat disebut Arab Football Confederation daripada Asian Football Confederation. Lantas, siapa saja 12 negara Asia Barat yang tergabung di WAFF? Mereka adalah Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Sementara itu, meskipun Iran dan Afghanistan secara geografis berada di Asia Barat, keduanya tergabung di Federasi Sepak Bola Asia Tengah (CAFA). Dengan AFC yang memiliki 47 anggota saat ini, hal ini berarti 35 negara lainnya memiliki potensi untuk mendorong FIFA agar membagi AFC menjadi 2 bagian.
Tentu saja akan sangat menarik untuk melihat bagaimana respons FIFA jika opsi ini diusulkan oleh beberapa negara di Asia. Apa pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah kalian setuju dengan ide Coach Justin? Mari diskusikan. Alhamdulillah, ini benar-benar kabar super top dan mantap. Calvin Verdonk buat pernyataan jujur dan berani jelang timnas Indonesia versus Jepang di GBK bulan depan. Sampai nekat bilang timnas Jepang kayak gini ke publik. Semuanya auto sangat bangga dan pesta pora di jalanan merayakannya. Seperti apa memangnya? Ikuti video ini sampai tuntas ya guys. Pemain belakang NEC Nijmegen Calvin Verdonk berbagi pandangannya mengenai kekuatan Jepang yang akan dihadapi timnas Indonesia di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam wawancara dengan Forsanet, Verdonk berkelakar bahwa Jepang tidak memiliki banyak pemain bagus. Jepang tidak memiliki banyak pemain bagus, ujarnya sambil mengedipkan mata dan tertawa meski semua tahu ia hanya bercanda. Meski bercanda, Verdonk mengakui bahwa seluruh pemain Jepang adalah pesepak bola berkaliber tinggi. Ia merasa laga melawan Samurai Biru akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Selain itu, pertandingan ini juga akan menjadi momen spesial baginya karena ia akan berhadapan dengan rekan setimnya di NEC Nijmegen, Koki Ogawa, yang merupakan penyerang tengah Jepang saat ini. Tidak hanya bercanda, semua pemain top, kata Verdonk. Itu akan menjadi pertandingan yang paling menyenangkan bagi saya. Tentu saja, karena kami akan melawan Koki. Tetapi juga semua pemain top lainnya. Bayangkan saja Takefusa Kubo, yang mungkin menjadi lawan langsung saya. Dia bintang di La Liga, tambahnya. Bagaimana pendapat kalian tentang duel ini? Apakah kalian yakin timnas Indonesia bisa bersaing dengan Jepang? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Wow, ini mah doa publik fans Garuda terkabul. Mantap yes, kabar sangat menggembirakan fans timnas. Asnawi resmi alami cedera cukup parah di Liga Thailand. Resmi bakalan absen lawan Jepang. Dan Eliano Reijnders dan Kevin Dix siap gantikannya, jadi harapanku. Di sisi lain ini dia kronologi Asnawi cedera. Kamu senang kan dengar kabar ini? Hayo ngaku aja. Emang pemain ini ampas kemarin lawan Cina. Simak detail selengkapnya berikut ini. Asnawi Mangkualam kini dalam kondisi cedera hamstring dan terancam absen saat timnas Indonesia melawan Jepang. Klubnya Port FC mengumumkan bahwa Asnawi mengalami cedera setelah mencetak gol kemenangan pada menit ke-79, membawa timnya menang 3-2 atas Nakhon Ratchasima di Liga Thailand pada Sabtu 19 Oktober. Dalam pembaruan yang disampaikan melalui Instagram pada Minggu 20 Oktober malam, Port FC menyatakan update tentang cedera Asnawi Mangkualam. Dari game terbaru, ia turun dari bangku cadangan dan mencetak gol untuk membantu Port FC meraih kemenangan. Namun, klub mengonfirmasi bahwa Asnawi mengalami cedera otot dengan robekan tingkat 1 di bagian hamstring. Diperkirakan butuh waktu 2 hingga 4 minggu untuk pulih, tergantung pada kondisi ototnya, lanjut Port FC. Klub tersebut mendoakan agar Asnawi segera pulih mengingat betapa pentingnya kehadirannya bagi tim. Kami membutuhkanmu. Semoga cepat sembuh, tulis mereka. Jika proses pemulihan memakan waktu 2 hingga 4 pekan, Asnawi bisa saja absen dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang pada 15 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah itu, timnas juga akan menghadapi Arab Saudi di tempat yang sama pada 19 November. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah kalian optimis timnas Indonesia bisa tampil baik tanpa Asnawi? Mari diskusikan di kolom komentar. Manajemen klub raksasa Italia Inter Milan yang dulunya dimiliki Erick Thohir langsung tebus kontrak senilai 3 triliun rupiah ke kapten timnas Indonesia Jay Itzes yang tampil luar biasa memukau tadi malam bersama Venezia jadi harapanku. Di sisi lain sepertinya memang Bang Jay salah klub. Kok bisa begitu? Ini kronologinya dan tonton video sampai selesai biar gak salah paham. Jay Itzes tampil selama 90 menit penuh saat Venezia mengalami kekalahan dari Atalanta dalam laga pekan ke-8 Serie A musim ini.
Bermain di Pierluigi Penzo pada Minggu malam, Jay diplot sebagai bek tengah dalam formasi 3-4-2-1 di bawah arahan pelatih Eusebio Di Francesco. Meskipun Venezia tidak meraih kemenangan, penampilan Jay terbilang cukup baik. Menurut situs statistik asal Inggris WhoScored, bek berusia 24 tahun ini mencatatkan akurasi umpan hingga 86%. Selain itu, dia berhasil melakukan 1 dribble sukses, 1 duel udara, dan 3 tackle sukses. WhoScored memberikan nilai 6,4 untuk penampilannya. Sementara itu, situs statistik asal Norwegia Fotmob juga memberikan nilai 6,4 untuk Jay Itzes. Selama pertandingan, ia melakukan 72 kali sentuhan, melepaskan 7 umpan ke kotak penalti lawan, membantu pertahanan sebanyak 10 kali, dan memenangkan 5 duel perebutan bola. Secara keseluruhan, meski timnya kalah, penampilan Jay Itzes menunjukkan kualitasnya sebagai bek yang solid. Bagaimana menurut kalian tentang performa Jay dalam pertandingan ini? Ayo, bagikan pendapat kalian. Shin Tae-yong panggil Jens Raven ke skuad timnas senior jelang pertandingan lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK. Gantikan Hoki Caraka yang tak kunjung membaik penampilannya jadi tuntutanku. Di sisi lain, keputusan cerdas dan jujur Jens Raven jelang laga tersebut. Apa yang ia sampaikan ke media luar negeri? Temukan semuanya hanya di video ini. Striker Timnas U20 Indonesia, Jens Raven mengungkapkan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia saat ini dihuni oleh banyak pemain berkualitas. Hal ini tentu memberikan kedalaman skuad yang lebih solid dan siap bersaing di kancah internasional. Jens menyoroti sosok Tom Hai yang menjadi krusial di lini tengah Timnas, terutama setelah mencetak gol penting saat melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, sebenarnya banyak pemain berkualitas. Tom Hai, tentu saja, kata Jens Raven seperti dilansir dari bolasport.com. Pemain asal Dordrecht U21 ini berharap bisa bermain bersama Hai di masa depan, terutama karena Hai dikenal memiliki akurasi umpan tinggi yang sangat menguntungkan striker. Jens menambahkan bahwa Hai pantas mendapatkan lebih banyak apresiasi atas kerja kerasnya di lapangan. Saya pikir dia hebat. Saya berharap bisa bersamanya di masa depan dan berproses. Dia memang layak mendapatkan lebih banyak pujian, ujarnya. Selain Hai, Jens juga menyebutkan nama Calvin Verdon. Meski berposisi sebagai bek, Verdon telah memberikan kontribusi gol yang signifikan untuk skuad Garuda. Jens mengakui bahwa Verdon selalu tampil solid di lapangan. Calvin Verdon, tetapi tentu saja itu adalah seorang bek. Jadi, itu berbeda dari seorang striker yang mencetak gol. Namun, dia juga pemain yang sangat bagus, tutupnya. Bagaimana pendapat kalian tentang kedalaman skuad Timnas Indonesia saat ini? Siapa pemain yang paling kalian favoritkan? Ayo, diskusikan. Kiamat super dahsyat langsung timpa Vietnam, Malaysia, Thailand mendadak. Maarten Paes resmi libur kompetisi di Amerika tepat saat Piala AFF Senior digulirkan. Langsung masuk skuad Shin Tae-yong dan bisa dipastikan raih gelar perdana bersama Timnas Indonesia Desember besok. Kok bisa gitu? Ini penjelasan detailnya. Ketakutan jelas terlihat di wajah Vietnam setelah mendengar kabar bahwa Timnas Indonesia bisa menurunkan Maarten Paes di ASEAN Cup 2024 atau yang dulu dikenal sebagai Piala AFF. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, turnamen ini akan digelar dengan 10 kontestan yang telah melengkapi 2 grup. Vietnam, yang selalu mengklaim sebagai kandidat juara, menghadapi tantangan besar setelah hasil minor sepanjang 2024. Kekhawatiran Vietnam semakin meningkat dengan kabar bahwa Maarten Paes, kiper naturalisasi yang bermain di Amerika Serikat, bisa membela Timnas Indonesia. Hal ini terkait dengan playoff MLS yang berlangsung dari Oktober hingga Desember 2024. FC Dallas, tim tempat Paes bermain, tidak lolos ke playoff, sehingga mereka akan mengistirahatkan para pemain hingga Januari 2025. Dengan kompetisi MLS 2025 yang baru dimulai pada Februari, Paes diperkirakan akan tersedia untuk Piala AFF 2024.
Meski sebelumnya Erick Thohir, Ketum PSSI, menyatakan bahwa timnas U22 akan diturunkan di turnamen ini, tidak menutup kemungkinan para pemain abroad, termasuk Paes, akan dipanggil untuk memperkuat timnas. Kiper naturalisasi yang bermain di Amerika Serikat, Maarten Paes, diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF, tulis Soha.ven. Vietnam tidak meremehkan kekuatan timnas U22 Indonesia, terlebih jika ditambah dengan pemain-pemain keturunan seperti Paes. Ini tentu menjadi kekhawatiran besar bagi pelatih Kim Sang-sik dan timnya. Timnas Indonesia tidak akan sekadar menggunakan tim U22 untuk menghadapi Vietnam, tetapi kekuatan mereka masih sangat solid dengan beberapa pemain berkualitas, tambah Soha.ven. Bagaimana pendapat kalian tentang potensi timnas Indonesia dengan kehadiran Maarten Paes? Apakah Vietnam akan menghadapi kesulitan besar? Mari berbagi pandangan di kolom komentar. Semua bukti kejahatan AFC sudah terkumpul. FIFA laporkan ke Badan Arbitrase Olahraga Internasional CAS. Akhirnya pengadilan memutuskan seluruh pengurus AFC dipenjara. Dan anggotanya dipilih baru dari Asia Timur Tenggara, termasuk Indonesia. Erick Thohir jadi presiden AFC. Jadi harapanku, di sisi lain ini 5 negara yang jadi anak emas AFC, nomor 1 berkali-kali dibantu wasit sampai juara Piala Asia. Memang bangsat bajingan AFC. Penasaran dengan kabar ini? Temukan semua infonya hanya di sini. AFC memang memiliki beberapa negara yang sering mendapatkan perhatian khusus. Negara-negara ini sering diistimewakan karena berhasil mengharumkan nama Asia di kancah dunia, namun juga ada yang diuntungkan karena kedekatan dengan petinggi AFC. Salah satu contohnya adalah Bahrain yang diuntungkan berkat posisi Salman bin Ibrahim Al Khalifa sebagai presiden AFC. Dalam 2 momen penting, AFC menunjukkan sikap istimewa terhadap Bahrain. Pertama, ketika PSSI mengajukan protes mengenai kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf di laga Bahrain versus Timnas Indonesia, protes tersebut diabaikan. Kedua, saat BFA meminta agar laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral, AFC segera merespons dan berdiskusi dengan BFA, FIFA, dan PSSI. Di sisi lain, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang sangat dihargai AFC karena konsistensi mereka mengharumkan nama Asia di Piala Dunia. Di Piala Dunia 2022, mereka berhasil melaju hingga babak 16 besar sebelum tersingkir oleh Brasil. Korea Selatan juga tercatat sebagai negara Asia dengan pencapaian terjauh di Piala Dunia, yaitu semifinal pada 2002. Jepang pun memiliki prestasi serupa meski dalam 2 edisi terakhir (2018 dan 2022) mereka harus tersingkir di babak 16 besar. Jika Jepang mampu menjaga konsentrasi hingga akhir pertandingan, mereka berpotensi mencapai perempat final di Piala Dunia 2026. Australia, yang bergabung dengan AFC pada 2005, juga menjadi wakil Asia yang konsisten di Piala Dunia. Meski 2 kali tersingkir di babak 16 besar oleh tim yang akhirnya menjadi juara. Italia pada 2006 dan Argentina pada 2022. Qatar juga kerap diuntungkan oleh keputusan wasit, namun menariknya wasit yang memberi keuntungan kepada Qatar tidak pernah dihukum oleh AFC. Di final Piala Asia 2023, wasit asal Cina, Manning, memberikan 3 penalti untuk Qatar yang berhasil menang 3-1 atas Yordania. Di matchday ke-10 grup A babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, wasit Kim Wo-oh sang mengesahkan gol penyama kedudukan Qatar yang seharusnya tidak sah. Terakhir, masih segar dalam ingatan, ketika wasit Nasrullah Kabirov memberikan penalti dan kartu merah gaib yang membuat timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Apa pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah negara-negara ini seharusnya mendapatkan perlakuan yang berbeda di AFC? Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Nah, publik fans timnas Indonesia dijamin makin kuat. Satu pemain di Liga Inggris ternyata punya darah keturunan Indonesia yang siap perkuat Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosoknya setinggi Ilkan Bagot, berinisial PS.
Apakah di pemerintahan Prabowo dan Mas Gibran Fufufafa bisa terrealisasikan? Temukan semuanya hanya video ini. Lini belakang timnas Indonesia bisa semakin tangguh jika salah satu pemain keturunan di Liga Inggris ini dinaturalisasi dan dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Siapakah dia? Adalah Pascal Struijk, pemain berusia 25 tahun yang dikabarkan memiliki darah Indonesia. Menurut Sport Magazine, Struijk mengaku memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda ke Belanda, ungkap Struijk pada tahun 2020. Meski sempat menolak untuk bergabung dengan timnas Indonesia, nama Pascal Struijk kembali ramai diperbincangkan belakangan ini. Hal ini disebabkan karena mantan penggawa Ajax Ustrip 19 tersebut belum juga dilirik oleh pelatih Belanda dan saat ini masih bermain di kasta kedua Eropa. Media Belanda Voetbal Primeur menyebut bahwa Pascal Struijk bisa menjadi opsi menarik bagi timnas Indonesia. Dengan rapor mentereng yang dimiliki di Liga Inggris, akankah Pascal Struijk masuk dalam daftar calon naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk ditunggu. Park Hang-seo tolak tawaran melatih timnas Malaysia karena mungkin gak sudi dengan pemain Malaysia yang sekarang levelnya antah berantah, jadi prediksiku. Di sisi lain, Federasi Malaysia di luar dugaan akan jor-joran keluar duit banyak untuk cari pelatih top termasuk PHS. Memangnya mereka punya duit apa? Ini berita selengkapnya. Pemerintah Malaysia baru saja menyuntikkan dana ke Federasi Sepak Bola Negara mereka dengan harapan menemukan pelatih baru yang berkualitas untuk memimpin tim nasional. Dilansir dari Soha, pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan sekitar 53 miliar rupiah demi meningkatkan daya saing tim nasional. Salah satu prioritas utama adalah merekrut mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo. Kami sangat mengapresiasi dukungan dari pemerintah. Federasi Sepak Bola Malaysia akan memanfaatkan dukungan ini semaksimal mungkin untuk kepentingan tim nasional, ujar Sekretaris Jenderal FAM, Datuk Nur Asman Rahman. Saat ini pelatih Vicente menjabat secara sementara, namun FAM berharap bisa segera menggantikannya dengan Park Hang-seo. Jika Park Hang-seo benar-benar memimpin timnas Malaysia dan harus menghadapi Vietnam di Piala AFF 2024, itu akan menjadi momen reuni yang sangat emosional. Saat ini timnas Vietnam dipimpin oleh pelatih Kim Sang-sik yang merupakan junior Park dan baru-baru ini menerima banyak nasihat dari sang mentor untuk pekerjaannya di Vietnam. Apa pendapat kalian tentang potensi ini? Mari berbagi di kolom komentar.